bin Muhammad bin Abdul Hadi rahimahullahu taala, sebuah kitab yang berisi penjelasan serta penjabaran terkait kitab Salasatul Usul, buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Malam ini kita akan memasuki pembahasan yang masih berkaitan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita membahas tentang apa saja yang berkaitan dengan pilar-pilar untuk mengokohkan kedua kaki kita untuk berdiri di atas mengenal Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membahas bagian yang dibawakan oleh Syekh di sini, di mana beliau akan memaparkan tentang kewajiban pertama dan paling utama, yang mana kewajiban ini datangnya bersamaan dengan kewajiban kita mengimani Allah Tabaraka Ta'ala. Artinya begini, ketika seseorang menyatakan diri telah beriman kepada Allah, maka dia secara otomatis harus mendatangkan sisi yang lain. Hal ini ibaratkan ketika seseorang memutuskan untuk berpegang dengan satu tali, maka dia harus melepas tali yang lain. Tidak dapat dia menggabungkan kedua hal ini, menggabungkan antara berpegang dengan satu tali serta memegang dengan tangan yang lain, tali yang lain, tidak bisa. Dia mau tidak mau harus melepas tali yang kedua untuk berpegang seutuhnya dengan tali yang pertama. Dan kedua hal ini haruslah dihadirkan bersamaan. Apabila seseorang memutuskan untuk menghadirkan yang pertama tanpa yang kedua, maka bagian pertamanya tidak dikatakan sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja kita masuk dan kita bacakan apa yang dibawakan oleh Syekh di sini. Dan sesuai dengan tema atau judul kajian, bahwasanya awal yang baik mengundang akhir yang baik. Ini kita tidak berbicara tentang husnul khatimah, su'ul khatimah, tidak. Kita akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan keimanan, hal yang berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud awal yang baik akan mendatangkan akhir yang baik atau mengundang akhir yang baik, maka kita akan membaca penjelasan dari Syekh Abdul Hadi rahimahullahu taala di sini. Dan ini diambilkan dari judul kajian ini diambilkan dari perkataan beliau atau pernyataan Syekh Abdul Hadi rahimahullahu taala. Baik, langsung kita bacakan. Fa in qila ma awwalu ma faradallahu alaik. Apabila engkau ditanya apa kewajiban yang pertama kali diwajibkan oleh Allah atas dirimu, maka untuk menjawab pertanyaan ini beliau membimbing dan mengarahkan setiap pembaca. Beliau menyebutkan faqul, jawablah, al-kufru bit-taghuti wal imanu billah, yaitu kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah. Jadi ini tadi yang kami sebutkan di awal, bahwasanya ketika seseorang memutuskan untuk beriman kepada Allah, maka dia harus mendatangkan sisi yang lain. Sisi yang lain ini yaitu tidak beriman dan menjauhi tagut ini. Karena ini datangnya satu kesatuan, satu paket, satu bundel. Seseorang menyatakan diri beriman kepada Allah, memutuskan untuk memurnikan ibadah kepada Allah, maka dia meninggalkan ibadah-ibadah kepada selain Allah. Ibadah-ibadah kepada selain Allah. Artinya ketika seseorang memutuskan untuk mempersembahkan segala persembahan dan penghambaan diri kepada Allah, maka di sisi yang lain dia melepas segala penghambaan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh, bahwasanya apabila engkau ingin betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana engkau sudah dibawa oleh penulis bahwasanya untuk mengenal Allah Tabaraka Ta'ala, engkau mengenal siapa yang menciptakanmu, siapa yang memberikan rizki kepadamu, dan siapa yang mengatur seluruh urusanmu, siapa yang memegang kendali kebaikan dan keburukan, kenikmatan dan kemudaratan pada dirimu. Itu pertama. Kemudian setelah itu kita diajak oleh penulis untuk merenungi bahwasanya
di mana keberadaan Allah yang telah menciptakan kita dan mengatur urusan kita ini. Setelah itu kita dibawa kepada pertanyaan yang ketiga. Ada yang masih ingat? Pertanyaan yang ketiga adalah kita diajak oleh penulis untuk memperhatikan terkait ketaatan. Karena ketaatan itu adalah bagian dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat ini dibawakan oleh Syekh di sini bahwasanya ketika engkau ingin mendalami lebih jauh untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah kewajiban dan perintah yang pertama harus engkau tunaikan adalah beriman kepada Allah, dan di sisi lain engkau mendatangkan sikapmu untuk menolak segala bentuk dan jenis tagut. Segala bentuk dan jenis tagut, kata beliau. Baik, kita ambil penjelasannya. Di sini disebutkan bahwasanya yang demikian itu, yaitu perintah untuk beriman kepada Allah dan juga perintah untuk menjauhi selain Allah yang dimasukkan dalam kategori tagut, maka itu merupakan awwalu da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla syara'il islami kulliha. Karena itu merupakan dakwah yang pertama, ajakan yang pertama diserukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum perintah-perintah terkait ibadah-ibadah yang kita kenal saat ini. Maka perintah untuk beriman kepada Allah dan mengingkari sesembahan selain Allah itu adalah perintah pertama jauh sebelum perintah untuk menunaikan salat. Jauh sebelum perintah untuk menunaikan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain. Pertama kali Nabi SAW diutus dan ditunjuk sebagai seorang nabi dan utusan, hal yang pertama kali beliau seru orang-orang di masa itu adalah untuk memurnikan ibadah kepada Allah, dan itu berdiri di atas dua pilar. Itu tidaklah terwujud kecuali dengan dua hal. Yang pertama adalah hanya mempersembahkan ibadah kepada Allah atau beriman hanya kepada Allah. Yang kedua adalah menepis segala penghambaan diri kepada selain Allah. Dan ini pula makna dibalik ucapan kita, syahadat kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di situ kita menetapkan hanya untuk Allah dan kita menepis serta menjauhkan segala penghambaan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau Syekh Abdul Hadi di sini mengingatkan bahwasanya wa 'alal bidayati tasluhu an-nihayat. Apa yang bagus di permulaan, maka yang ada di permulaan itu juga cocok untuk menghampiri di bagian akhir atau di bagian nihayahnya. Beliau mengatakan di sini, faman saluhat bidayatuhu saluhat nihayatuhu. Siapa saja yang memperhatikan bagian awal keislamannya, yaitu dengan kalimat tauhid ini, dengan persaksian tauhid ini, maka persaksian tauhid ini juga harus diperhatikan di bagian akhir hidup seseorang. Di bagian akhir hidup seseorang. Makanya ada perkataan yang sangat terkenal dari Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengeluarkan statement yang kemudian dijadikan kaidah penting oleh generasi-generasi setelahnya. Beliau mengatakan begini, la yasluhu hadhil ummatu illa bima saluha bihi awwaluha, kata beliau. Tidak akan pernah bagus, tidak akan pernah baik, dan tidak akan pernah berhasil upaya pembenahan dan perbaikan umat ini kecuali dengan apa yang dilakukan pada generasi awal, generasi pertama. Yaitu generasinya siapa? Generasinya para sahabat Nabi SAW. Berbagai macam model pelanggaran itu sudah dijalani oleh sebagian sahabat Nabi SAW di masa jahiliyah mereka. Mau model apa saja ada. Mengagungkan dan menyembah patung berhala itu pernah dilakoni oleh sebagian sahabat Nabi SAW. Kemudian
melakukan perbuatan-perbuatan yang kita kenal itu adalah dosa-dosa besar. Para sahabat pernah, atau sebagian sahabat pernah merasakan hal itu. Makanya mereka merasakan kelamnya masa lalu mereka. Begitu mereka masuk ke dalam Islam, mereka segera berbenah diri dan bertujuan untuk menghapus segala dosa masa lalu mereka. Makanya kata Imam Malik, jika ingin generasi kita ini, setelah generasi pertama, jika ingin generasi ini baik, perbaikannya lebih terasa, maka gunakan metode yang sama yang pernah dilakukan pada generasi pertama juga. Generasinya para sahabat. Karena mereka juga pernah merasakan kelamnya masa jahiliyah. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, para ulama menyebutkan bahwasanya jika kita ingin baik, jika kita ingin memperbaiki keluarga kita, memperbaiki masyarakat kita dan kaum muslimin secara umum, maka hendaklah melakukan dan menempuh metode seperti metode yang Rasulullah SAW tanamkan dan praktekkan kepada generasi para sahabat beliau SAW. Apa saja contoh-contoh atau metode yang digunakan yang ada pada generasi pertama? Yang pertama adalah penanaman iman yang kuat pada diri para sahabat Nabi SAW. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi berdakwah selama tinggal di kota suci Mekah berapa tahun? 11, 10, 13. Baik, Nabi selama 13 tahun. Dan juga tidak hanya fokus agar keimanan ini benar-benar menancap kuat di diri orang-orang yang beriman pada saat itu, Nabi SAW juga dibekali dengan ayat-ayat Al-Quran yang memang fokus membahas tentang keimanan kepada Allah dan juga keimanan kepada hari akhir. Itu terus yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan karena Nabi SAW betul-betul fokus dan membangun dasar dan pondasi yang kuat, maka tumbuhlah generasi yang memiliki keimanan yang menancap kuat pada diri mereka. Tercatat bagaimana perjuangan Bilal bin Rabah ketika disiksa dengan berbagai bentuk penyiksaan oleh majikannya bersama teman-temannya, bersama tokoh-tokoh Quraisy. Bagaimana Bilal radhiyallahu taala anhu ketika dibaringkan di atas padang pasir yang saat itu di siang hari dengan cuaca yang terik, Bilal dipaksa untuk keluar dari agama Nabi SAW. Namun Bilal dengan tetap tidak bergeming dan tidak menuruti kemauan mereka, Bilal hanya mengatakan dalam kondisi lemah, tidak berdaya. Bilal memiliki kekuatan iman yang luar biasa karena iman sudah menempel kuat pada diri Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan ahad, ahad, ahad. Hanya Allah yang satu, Allah yang esa. Baik, demikian pula kita tahu bagaimana kisah dari keluarga di mana terdiri dari seorang ayah, seorang ibu dan anak mereka. Keluarga siapa? Ammar bin Yasir. Bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah dan anaknya Ammar. Mereka disiksa sampai akhirnya kedua orang tua dari Ammar bin Yasir itu merenggang nyawa karena siksaan yang luar biasa tidak dapat terbayangkan. Yang mungkin kalau kita atau sebagian besar kita hidup di zaman itu mungkin tidak dapat membayangkan bagaimana sayatan, tusukan dan seterusnya, luka-luka menganga di sekujur tubuh kita, namun itu tidak membuat mereka bergeming dari keimanan. Itu yang pertama. Nabi SAW berusaha menanamkan keimanan yang kuat dan juga membangun pondasi yang kuat, sehingga ketika terpaan begitu kencang menggoyang pohon keimanan mereka, mereka tidak roboh di situ, tidak bergeming, tetap berada di jalur keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sahabat-sahabat yang lain, sampai kemudian dimerdekakan oleh sahabat-sahabat yang punya kelebihan harta. Bilal dimerdekakan dan seterusnya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu yang pertama.
Yang kedua, metode yang digunakan juga adalah fokus pada ilmu. Nabi SAW sering membersamai para sahabatnya. Beliau sering berkumpul di kota Mekah pada saat itu dengan gangguan yang ada, dengan intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Nabi SAW tetap mengusahakan untuk rutin bertemu dengan para sahabatnya dan mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam Islam. Dan disebutkan di antara tempat yang sering berkumpul di situ kaum muslimin yang awal-awal masuk Islam itu tempat sahabat siapa? Arqam bin siapa? Arqam bin Abil Arqam. Baik. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menanamkan kepada generasi pertama adalah tamassuk bil wahyi, berpegang teguh dengan wahyu, berpegang teguh dengan wahyu. Dalam hal ini wahyu yang dimaksud adalah baik itu Al-Qur'anul Karim maupun hadis Nabi SAW. Karena hadis juga bagian dari wahyu, dan Nabi tidaklah menyebutkan suatu hadis melainkan itu juga dari bagian dari wahyu yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keempat adalah ittiba'un Nabi SAW. Para sahabat mereka diajarkan dan dididik dengan baik oleh Nabi SAW untuk mengikuti Nabi SAW dalam segala hal. Baik, yang kelima adalah Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya generasi awal untuk senantiasa berijtihad, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apapun ketaatan yang terbuka di hadapan mereka. Makanya para sahabat Nabi SAW ketika Nabi menawarkan siapa yang mau mempersiapkan dan menyumbang untuk perbekalan yang akan disiapkan untuk rombongan yang akan diutus keluar kota Madinah, maka pada saat itu para sahabat berbondong-bondong. Yang punya kelebihan harta menyumbangkan, yang tidak diberikan kelebihan harta juga tercatat. Ini sejarah dalam kisah perang Tabuk. Ada sahabat yang tidak memiliki apa-apa, ketika dia pulang ke rumah dia hanya memiliki sekantong kecil atau segenggam biji-bijian kurma, buah kurma, dan itu yang diberikan kepada Nabi SAW untuk perbekalan rombongan yang akan diutus ke daerah Tabuk sana. Dan sampai pada saat itu orang-orang munafikin di kota Madinah melihat dan mengejek, mengolok-olok sahabat-sahabat yang ikut serta dalam memberikan sumbangsih dan kontribusi, namun dianggap oleh mereka itu adalah hal yang tidak bermanfaat atau tidak memberikan dampak yang signifikan. Namun Nabi SAW tentunya membesarkan hati para sahabat beliau SAW. Yang keenam adalah Nabi mengajarkan para sahabatnya untuk menjauhi kemaksiatan, Baik, ini adalah langkah-langkah yang jika seseorang ingin memperbaiki dirinya, membenahi dirinya, dan juga membenahi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya, maka ini yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana iman itu menancap kuat di hati diri atau di hati kita dan hati keluarga kita. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang dimaksud oleh Syekh bahwasanya dua hal ini merupakan dua hal yang saling tertaut satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisahkan. Ketika kita putuskan untuk beriman kepada Allah, maka itu artinya kita juga harus memutus segala hubungan dengan selain Allah tabaraka ta'ala. Ketika kita memutuskan untuk menyerahkan penghambaan diri kepada Allah, maka itu artinya kita menutup segala penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang diminta. Itu yang namanya pemurnian ibadah, pemurnian penghambaan diri kepada Allah. Itu yang dinamakan pemurnian penghambaan diri kepada Allah. Baik, kemudian di sini Syekh Abdul Hadi menyebutkan dalam Sahih Bukhari, kata beliau, Nabi SAW pernah bersabda. Ini beliau membawakan dalil terkait apa yang beliau sampaikan tadi. Namun di sini disebutkan oleh
Syekh Hasan Al-Awaji, beliau menyebutkan bahwasanya nampaknya terjadi atau terdapat kekeliruan dalam pencantuman hadis ini, bahwasanya hadis ini sebenarnya ada di Sahih Muslim. Entah beliau memang di sini tidak menemukan hadis ini di dalam Sahih Bukhari. Wallahu taala alam, yang jelas hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, sisi yang lain satu paket, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dia tidak hanya menyatakan diri sebagai orang yang beriman kepada Allah dengan kalimat tauhid tadi, tetapi dia juga menyatakan diri berpisah dan kufur terhadap sesembahan yang disembah selain Allah. Maka kata Nabi SAW, dia telah diharamkan hartanya dan darahnya. Artinya, maka darahnya tidak boleh ditumpahkan dan hartanya tidak boleh diambil. Menjadi bagian dari kaum muslimin, menjadi bagian dari orang yang beriman kepada Allah. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Dan mulai penghisaban, mulai perhitungan apa saja yang dikerjakannya setelah itu. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian Syekh Abdul Hadi di sini membawakan tentang pengertian dan definisi togut. Apa sih artinya togut di sini? Beliau menyebutkan di sini togut adalah kata di dalam bahasa Arab dan digunakan oleh syariat untuk menunjukkan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi selain Allah yang disembah, diagungkan, dikultuskan, maka itu masuk ke dalam kata dari togut ini. Dalilnya adalah firman Allah, selain dari hadis tadi, firman Allah dibawakan oleh Syekh di sini, firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah tabaraka taala di situ berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Ini satu paket. Ini satu paket. Kata Allah tabaraka wa taala, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang utusan. Apa tugas seorang utusan ini? Untuk mengajak dan memerintahkan masing-masing umat untuk menyembah Allah dan meninggalkan tagut. Meninggalkan tagut. Jadi ini adalah dua sisi yang saling terkait, satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian penulis asli yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala menyebutkan di sini wat tawaghitu katsirah. Dan tawagit atau togut itu banyak sekali bentuknya atau jenisnya. Beliau mengatakan ubghiduhum wa uadihim ila yaumil qiyamah. Aku membenci mereka semua dan aku memusuhi mereka semua sampai hari kiamat. Apa maksudnya di sini? Baik, kata Syekh Abdul Hadi selaku yang mensyarah dan menjelaskan, beliau mengatakan, adapun pengertian dari membenci dan menjauhi tagut-tagut tersebut, hal ini dalam rangka pelaksanaan dan penunaian perintah Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat ke-22. Allah tabaraka wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallah." Engkau tidak mendapati orang-orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka menunjukkan cinta mereka, loyalitas mereka kepada orang yang menentang dan memusuhi Allah. Karena ini bertentangan dengan sikap mengimani kepada Allah. Tetapi perlu diperhatikan juga, ayat-ayat yang membicarakan terkait hal ini bukan berarti membolehkan kita untuk melakukan kezaliman kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini dilarang. Ini dilarang. Bahkan dalam hadis Nabi SAW memberikan peringatan yang keras. Man qatala mu'ahadan.
barang siapa yang menghilangkan nyawa orang non-muslim yang mu'ahad ini di dalam Islam itu, orang non-muslim itu ada empat jenisnya. Yang pertama ada yang namanya kafir harbi namanya. Dia adalah non-muslim yang melakukan penyerangan kepada kaum muslimin. Harbi namanya. Dia berusaha untuk melakukan penyerangan kepada kaum muslimin. Maka ini hukumnya tersendiri. Ini hukumnya disendirikan. Tetapi yang tiga yang lain ini tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh diganggu dan tidak boleh dirampas hartanya. Yang kedua adalah non-muslim yang masuknya mu'ahad. Mu'ahad ini adalah dia yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Misalkan ada dua kampung bertetangga. Yang satu kampung muslim, yang satu kampung non-muslim. Kemudian terjadi kesepakatan damai, tidak boleh saling ini. Maka ketika hal itu dilanggar, maka yang dihukum adalah siapapun yang melanggar hal tersebut walaupun dia adalah orang Islam. Baik. Kemudian yang ketiga adalah namanya non-muslim musta'man namanya. Musta'man itu adalah orang yang minta perlindungan. Orang yang minta perlindungan, dia misalkan non-muslim pergi ke daerah kaum muslimin minta perlindungan karena dia sedang mungkin khawatir nyawanya terancam di luar, maka dia minta perlindungan kepada kaum muslimin, maka dia juga tidak boleh diapa-apakan. Dia tidak boleh diganggu. Kemudian yang keempat adalah non-muslim zimmi namanya. Zimmi itu yang dia tinggal bersama kaum muslimin di dalam kaum muslimin. Dia mencari nafkah di situ, tinggal bertetangga dengan kaum muslimin. Maka yang ini juga sama, tidak boleh diapa-apakan. Tidak boleh diapa-apakan. Artinya di situ semuanya memiliki ikatan dan perjanjian. Yang boleh diperangi itu adalah yang memerangi kaum muslimin, yang disebutkan sebagai non-muslim harbi namanya. Yang memerangi kaum muslimin, maka ini yang diperangi. Adapun yang tiga ini, baik itu yang dia meminta perlindungan, kemudian untuk sementara waktu tinggal dan masuk ke daerah kaum muslimin, maka ini tidak boleh diapa-apakan. Kemudian yang kedua adalah yang tinggal sementara, seperti pedagang yang masuk berjualan di pasar kaum muslimin, maka tidak boleh diganggu. Kemudian yang ketiga adalah yang memang tinggal menetap berdomisili di daerah kaum muslimin, maka ini juga tidak boleh. Maka terdapat keterangan dari Nabi SAW, barang siapa yang menghilangkan nyawa orang non-muslim yang mu'ahad, yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dijamin keselamatannya oleh pemimpin kaum muslimin atau penguasa, maka lam yarah raihatal jannah, maka muslim yang melakukan pelanggaran ini, maka dia tidak akan mencium bau surga, tidak akan mencium bau surga. Maka dilarang di dalam Islam, dan ini diantara manhaj ahli sunnah wal jamaah, tidak diperbolehkan untuk menghilangkan nyawa orang-orang non muslim yang tinggal bersama kita di tempat kita, tidak boleh sama sekali, apalagi menghilangkan nyawa kaum muslimin, saudara-saudara kita. Dan ini merupakan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan ini berbeda dengan manhaj khawarij, kaum yang mereka melakukan pembunuhan, pengeboman terhadap kaum muslimin. Dan ini tentunya berbeda. Adapun ahli sunnah wal jamaah dari masa ke masa mereka memperhatikan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Nabi SAW dalam memperhatikan hal ini. Ada hak-hak yang harus dijaga. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka ayat-ayat seperti ini mengajarkan kita kalau untuk urusan loyalitas, maka loyalitas kita tidak diberikan kecuali kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Cinta kita tidak diberikan kepada siapapun kecuali orang-orang yang beriman, karena ini menjalankan perintah Allah. Tetapi bukan dipahami ayat ini setengah saja. Pahami juga hadis-hadis yang lain, ayat-ayat yang lain yang memperhatikan di situ tentang larangan untuk melakukan tindakan kezaliman kepada selain muslim di situ. Dan dengan memahami keseluruhan, maka dapat dipahami bahwasanya yang berkaitan dengan hati, maka kita memberikan sepenuhnya kepada loyalitas ini, wala ini kepada kaum muslimin saja, kepada orang-orang yang beriman saja. Adapun
masalah tentang interaksi sosial, maka ini tidak dilarang. Makanya Nabi SAW berinteraksi sosial. Beliau melakukan jual beli dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Bahkan tercatat Nabi SAW menggadaikan baju perangnya kepada seorang lelaki Yahudi untuk mengambil bahan makanan dari orang tersebut, dan sebagai jaminan beliau gadaikan baju perang tersebut. Dan sampai Nabi wafat, baju perang beliau masih dalam kondisi tergadaikan di orang Yahudi tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu adalah syariat yang sempurna. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan oleh Syekh di sini, beliau di situ membawakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Telah ada pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Idz qalu liqaumihim, ketika Nabi Ibrahim bersama orang-orang yang beriman dengan beliau, mereka berkata kepada seluruh kaum mereka, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Kami berlepas diri dari kalian. Kami memisahkan diri dari kalian dalam hal keimanan. Kita berpisah, kita berbeda keimanan kepada Allah Tabaraka Ta'ala ketika mereka memutuskan untuk tidak beriman kepada ajakan dan dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di sini disebutkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala bahwasanya Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya yang tidak beriman, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari berlepas diri juga dari apa wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Kami berlepas diri. Apakah dalam hal ini Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan tindakan anarki? Tidak. Yang dimaksud di sini adalah menyatakan prinsip dalam keimanan bahwasanya ketika mereka tidak mau beriman, maka kita berpisah dalam hal keimanan dengan mereka. Baik. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan kami telah ingkar kepada kalian dan telah terdapat jarak pemisah dan kebencian kepada kalian antara diri kami dengan kalian, itu terjadi selamanya sampai kalian beriman kepada Allah satu-satunya. Baik, ini dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Kemudian Syekh Abdul Hadi di sini membawakan hadis yang lain, memperkuatnya dengan hadis yang lain. Nabi SAW di situ bersabda, "Asyirku akhfa fi ummati min dabibin namli 'ala as-safa fil lailati dhalma." Kata Nabi SAW, kesyirikan itu sangat sulit terdeteksi pada tubuh umatku, lebih sulit dideteksi, dipantau daripada langkah kaki semut di atas batu yang permukaannya itu lapang dalam kondisi malam yang gelap gulita. Jadi ada semut hitam berjalan di atas bebatuan di malam hari, kita kira-kira kita dengan mata telanjang dapat melihat langkah kaki semut atau tidak? Akan sangat sulit sekali, iya atau tidak? Sangat sulit sekali kita melihat, memperhatikan semut berjalan ke kanan, ke kiri, ke atas. Kita akan sulit tanpa adanya penerangan. Ini gambaran bahwasanya seseorang tanpa ada penerangan, gelap gulita, kemudian semut sedang berjalan di atas batu, tentunya seseorang akan kesulitan untuk melihat dengan mata telanjang. Dengan mata telanjang. Maka Nabi SAW menyebutkan kesyirikan yang merasuk jiwa seseorang ketika beramal atau ketika berbuat sesuatu, itu lebih sulit dideteksi daripada derap langkah semut di atas bebatuan pada malam yang gelap gulita. Kemudian setelah itu Nabi SAW menyebutkan wa adnahu an tuhibba ala syai'in minal jur. Dan tingkatan paling rendah dari kesyirikan yang dikategorikan sebagai sulit dideteksi adalah engkau mencintai sesuatu, engkau mencintai seseorang, atau engkau menyukai suatu perbuatan
lantaran di situ engkau memiliki kecondongan, kepentingan, padahal itu adalah kezaliman. Padahal itu adalah kezaliman. Dan sebaliknya, engkau membenci, tidak menyukai sesuatu, atau tidak menyukai seseorang, atau tidak menyukai suatu perbuatan, lantaran di situ berseberangan dengan kepentingan dirimu dan ambisi dirimu, padahal itu adalah kebenaran. Apa contohnya? Baik, contohnya di sini seperti misalkan seseorang yang membenci pembagian harta warisan yang telah diatur sedemikian sempurna di dalam syariat Islam berdasarkan perintah Allah tabaraka taala, lidzakari mislu hazzil unsayain. Kalau jatah anak laki itu dia lebih banyak daripada jatah anak perempuan. Itu adalah kaidah yang disepakati oleh para ulama, bahwasanya ketika orang tua meninggal, sang ayah meninggal, kemudian memberikan warisan atau meninggalkan warisan, kemudian di situ ada anak laki dan anak perempuan, maka anak laki ini dia mendapatkan harta warisan itu 2 kali lipat, jumlahnya lebih besar daripada apa yang didapat oleh anak perempuan. Maka ketika ada yang membenci hal ini, padahal itu adalah keadilan dari Allah tabaraka wa taala, maka ini juga dikategorikan masuk ke dalam kesyirikan yang terselubung, yang senyap ini. Kenapa? Karena dia memiliki kecondongan kepada harta dan menganggap bahwasanya apa yang telah dibagikan ini tidak adil, tidak adil. Maka ini kata Syekh di sini bahwasanya membenci sesuatu atau membenci seseorang atau membenci atau tidak menyukai suatu perbuatan padahal itu adalah keadilan, maka ini merupakan salah satu indikator mengarah kepada kesyirikan yang terselubung, yang sulit dideteksi oleh seseorang pada dirinya. Contoh yang lain adalah zakat. Seseorang merasa tidak menyukai jika hartanya ini harus dikeluarkan 2,5% setiap tahunnya. Tidak menyukai hal ini. Maka ini berdasarkan hadis ini yang dikeluarkan oleh As-Suyuti di dalam Al-Jami' As-Saghir, yang dibawakan oleh Syekh Abdul Hadi, bahwasanya itu juga termasuk hal yang berbahaya pada seseorang. Baik. Kemudian setelah itu Syekh di sini menyebutkan wahal ad-dinu illa al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Bukankah agama ini dibangun di atas cinta karena Allah dan benci karena Allah? Bukankah Allah tabaraka ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Rasulullah, apabila kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya adalah ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Niscaya hasilnya Allah akan mencintai kalian. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, nanti kita bawakan dalil yang lain. Kalau tadi adalah ayat yang dibawakan oleh Syekh Abdul Hadi, beliau selalu menggandengkan dengan hadis jika memang ada hadis yang berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan ini. Baik, silahkan azan dulu, nanti kita lanjutkan. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan sambil menunggu tibanya waktu sholat. Baik, kemudian setelah itu Syekh Abdul Hadi rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah hadis untuk menguatkan bahwasanya agama ini dibangun di atas pondasi cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Nabi SAW pernah bersabda, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman. Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Jadi indikator kesempurnaan iman adalah dengan mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang karena Allah.
memberi sesuatu kepada orang lain karena Allah dan menahan sesuatu pemberian kepada orang lain karena Allah. Baik, kita ambil penjelasannya karena mungkin akan sulit dipahami jika tidak dijelaskan. Apa maksudnya tidak memberi karena Allah? Tidak memberi karena Allah. Baik, kita ambil bagian pertama dahulu. Man ahabba fillah, barang siapa mencintai karena Allah. Maksudnya adalah seseorang mencintai saudaranya seiman karena landasan keimanan, karena sebab keimanannya, sebab ketaatannya, bukan karena limaslahatin dunyawiyah, bukan karena ada maslahat duniawi yang ingin diraih, bukan karena ada kepentingan kita kepada orang lain, kemudian kita menyatakan saya cinta karena Allah, saya menyukaimu, saya senang bersahabat denganmu. Bukan demikian. Yang dimaksud di sini, indikator kesempurnaan iman adalah seseorang mencintai, menyukai, serta senang bersahabat bertemu dengan orang lain sesama muslim, itu dikarenakan landasan keimanan. Landasan keimanan dan ketaatan atau kesolehan yang ada pada saudaranya tersebut. Bukan karena kepentingan dan ambisi pribadi. Bukan karena kepentingan dan ambisi pribadi. Ini tidak masuk dalam kategori barang siapa cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Maka persahabatan yang paling awet adalah persahabatan karena Allah. Adapun persahabatan, pertemanan karena ada timbal balik atau karena ada kepentingan salah satu pihak, maka ketika kepentingan itu telah tercapai atau ketika pihak lain tidak memberikan apa yang diinginkan, maka bubar itu pertemanan dan persahabatan. Tetapi pertemanan dan persahabatan antara dua orang karena Allah, maka mau dalam kondisi terpuruk apapun keadaan duniawi seseorang, maka keduanya akan tetap bersahabat. Karena persahabatan tersebut dipupuk dengan keimanan dan cinta karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kepentingan terselubung atau ambisi individu. Baik. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan wa abghadha fillah. Seseorang tidak menyukai orang lain itu karena Allah. Tidak menyukai orang lain karena Allah, bukan karena fisik orang lain, bukan karena orang tersebut tidak punya harta, bukan demikian, tetapi dia tidak menyukai atau membenci orang lain itu karena Allah dalam artian karena landasan keimanan juga. Dia membenci kemaksiatan. Dia membenci kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain, yang dilakukan oleh temannya. Dia benci kemaksiatan tersebut. Dia tidak menyukai temannya ketika melakukan kemaksiatan itu. Maka dalam hal ini orang yang beriman ketika dia melakukan maksiat, maka dia dicintai sesuai dengan kadar keimanannya dan dia dibenci sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Jadi presentasinya mungkin ketika dia hari itu benar-benar taat kepada Allah, tidak bermaksiat, maka kita mencintainya karena Allah, kita menyukainya karena Allah, dan kita senang melihatnya berada di atas ketaatan itu karena Allah tabaraka ta'ala, bukan karena kepentingan kita. Baik, ketika teman kita tersebut besoknya melakukan kemaksiatan, dia tinggalkan sholatnya atau dia minum minuman keras atau dia pergi ke tempat maksiat dan seterusnya, maka bukan berarti kita tetap memberikan cinta yang sama dengan kemarin. Tidak. Tetapi kita kurangi cinta kita dan kita naikkan benci kita pada saat itu, saat dia bermaksiat. Ketika dia tidak bermaksiat lagi, maka kembali lagi cinta kita karena Allah tabaraka ta'ala, karena keimanan dan ketaatan saudara-saudara kita. Bisa dipahami di sini. Makanya para ulama menegaskan bahwasanya orang Islam itu, orang beriman itu tidak boleh dibenci secara utuh 100%. Tidak boleh. Karena dia punya keimanan.
dia punya ketaatan. Dan kita mencintai karena ketaatan dan keimanan tersebut. Jadi kadarnya itu naik turun, disesuaikan. Nah, adapun yang diberikan kebencian, kita barok namanya itu, kita berlepas diri, itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah sama sekali. Orang yang tidak beriman kepada Allah sama sekali. Tetapi sekali lagi, sebagaimana contoh yang dicontohkan oleh sejumlah sahabat yang mereka mendapati bagaimana ketika mereka menyatakan diri menjadi orang yang beriman kepada Nabi SAW, sementara ibunya memilih untuk tidak beriman kepada Allah Tabaraka Ta'ala, tetap berada di agama nenek moyangnya, maka bukan berarti si anak melepas kebaktiannya dan perbuatan baiknya kepada ibunya. Contohnya adalah siapa? Siapa kira-kira? Sahabat Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini radhiyallahu taala anhu itu mendapatkan cobaan yang cukup berat. Tantangan itu, rintangannya itu cukup berat di awal-awal beliau memutuskan untuk masuk ke dalam Islam. Ketika beliau masuk ke dalam Islam, ibu beliau justru menentang. Makanya Abu Hurairah minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan juga untuk ibuku. Dan Abu Hurairah tetap berbakti melayani ibunya dan menghormati ibunya, memuliakan ibunya. Yang dimaksud di sini yang berkaitan dengan cinta dan benci ini yang berkaitan dengan hati kita. Maka di sini benci kepada orang lain itu karena kemaksiatannya dan karena kekufurannya kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ketika dia telah beriman kepada Allah, ketika dia telah kembali ke jalur ketaatan kepada Allah, maka kita memberikan cinta tersebut, loyalitas tersebut kepada saudara kita. Baik, kita lanjutkan kepada kalimat yang berikutnya. Nabi mengatakan wa'ata lillah, dan memberi sesuatu kepada orang lain karena Allah. Maksudnya adalah karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah. Jadi kita memberi sesuatu kepada orang lain bukan dengan tujuan terselubung agar nanti dibalas oleh orang lain, agar nanti orang ini memberikan pemberian yang semisal atau lebih baik lagi. Bukan demikian. Kita memberi sesuatu kepada orang lain, entah itu hadiah atau itu sedekah, itu memang tujuannya karena Allah. Ini yang dikatakan indikator kesempurnaan iman seseorang. Ketika dia sampai atau berhasil sampai kepada titik ketika dia ngasih orang lain, dia tidak memikirkan feedbacknya. Dia tidak memikirkan kira-kira nanti dia membalas dengan apa ya. Bukan demikian. Dia ngasih ya sudah, dia lupakan. Nah, ini sampai ke titik kesempurnaan keimanan, sampai pada titik kesempurnaan keimanan. Baik. Dan ini yang mungkin butuh perjuangan dari kita semua, butuh perjuangan dari kita semua. Ketika memberi orang lain, kemudian yang paling beratnya itu misalkan orang yang dikasih ini tidak mengucapkan terima kasih. Jangankan mengharapkan pemberian balik, kalau tidak diucapkan terima kasih saja, kira-kira ada sesuatu nggak di hati kita? Misalkan kita ngasih nih, berhujan misalkan, kita belikan sesuatu, kita kasih teman kita, tetangga kita, kemudian diterima, sudah langsung tutup pintu. Kira-kira ada sesuatu muncul nggak di hati kita? Mungkin ada ya. Nah, wajar mungkin manusiawi, tapi inilah perjuangan seseorang untuk mencapai derajat kesempurnaan iman itu. Ketika sudah dia tidak pedulikan, yang penting sudah sampai pemberian ini, sedekah ini sudah sampai, mau diberikan balasan hadiah yang sama atau mau diucapkan terima kasih atau tidak, dia tidak peduli. Nah, ini yang merupakan indikator kesempurnaan iman, dan ini yang tidak semua orang beriman mencapainya, tapi butuh perjuangan. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tetapi perlu diperhatikan juga di sini, ini dari sisi orang yang memberi. Dari sisi orang yang memberi, dia tidak mengharapkan balasan dan terima kasih, tidak perlu. Tetapi Islam juga mengajarkan orang atau pihak yang dikasih hadiah, dikasih pemberian, diajarkan adabnya. Apa adabnya? Sebagaimana hadis Nabi SAW, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, kata Nabi. Barang siapa diberi suatu kebaikan, pemberian oleh orang lain, baik itu pemberian berupa materi, barang, benda, makanan, atau
pemberian atau kebaikan bersifat misalkan jasa, ditolong, misalkan kita kesulitan mengangkat barang ke kendaraan kita, ada yang membantu, maka kata Nabi SAW, barang siapa diberi kebaikan, baik itu materi dan non materi oleh orang lain, fakafi'uh, maka usahakan untuk membalasnya, membalas kebaikan itu dengan yang semisal atau yang lebih baik lagi. Kalau tidak bisa, maka kata Nabi SAW, maka doakan orang yang telah membantu atau memberikan sesuatu kepada kita. Ini adalah indahnya ajaran Nabi SAW. Beliau mengingatkan dua sisi. Orang yang memberi, berilah tanpa pamrih. Orang yang diberi, pandai-pandailah berterima kasih. Bisa dipahami. Jadi jangan dipukul rata bahwasanya ini pembicaraannya hanya satu sisi, tetapi dibicarakan dari dua sisi. Dari sisi orang yang memberi, maka tentunya semakin dia tidak mengharapkan pamrih, tidak mengharapkan sesuatu dari pemberiannya, maka itu akan semakin mengarahkannya untuk sampai ke titik kesempurnaan iman. Adapun orang yang diberi, semakin dia tidak tahu berterima kasih, maka semakin turun pula indikator keimanannya. Makanya dalam sebuah hadis, man lam yashkurin nas la yashkurullah. Orang yang tidak pandai berterima kasih, menghargai pemberian orang lain, itu dikatakan tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami di sini. Jadi jangan menganggap kalau kita diberi terus, tidak perlu diucapkan terima kasih. Bukankah Nabi mengajarkan untuk memberi tanpa pamrih? Iya, itu bagi orang yang memberi. Bagi orang yang diberi, maka paling tidak ucapkan doa atau panjatkan doa. Dan Nabi SAW mengajarkan ketika kita diberi kebaikan, baik itu materi non materi oleh orang lain, maka paling tidak ucapan yang paling mendekati kesetaraan dalam membalas. Kalau kita tidak bisa membalas langsung, maka ucapkan apa? Kita diajarkan jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Baik. Kemudian di sini ini kalau memberi jelas mungkin ya, memberi karena mengharapkan keridhaan dari Allah dan pahala darinya. Baik, yang mungkin agak sulit dipahami adalah wa mana'alillah, dan tidak memberi juga karena Allah. Apa maksudnya kira-kira? Kita tidak ngasih sedekah, tidak memberi kepada orang lain hadiah, atau tidak menolong orang lain itu karena Allah. Apa kira-kira penerapannya? Baik, Masya Allah. Baik, maksudnya di sini tentunya banyak sekali modelnya atau bentuknya. Di sini para ulama menyebutkan bahwasanya kita menahan pemberian baik materi non materi itu dalam kondisi, maksudnya dalam kondisi apabila pemberian kita ini justru semakin memudahkan orang yang kita beri ini untuk bermaksiat kepada Allah, untuk bermaksiat kepada Allah. Maka saat itu kita tidak mau mengasih, bukan karena pelit, bukan karena bakhil, tetapi karena memang kita menghindarkan diri dari tolong menolong dalam keburukan dan kemaksiatan. Dan juga kita tidak ingin saudara kita ini semakin bergelimang dalam kemaksiatan, maka tidak kita kasih. Dan ini juga berlaku dalam rumah tangga, anak dan istri kita. Seorang suami ketika melihat kalau seandainya anaknya dikasih uang saku sekian, anaknya justru nanti membeli mungkin makanan atau minuman yang mungkin hal-hal yang mendatangkan mudarat, mendatangkan kemaksiatan, maka jangan dikasih atau dikurangi seminim-minimnya. Bukan karena pelit, tetapi karena menghindarkan anak kita dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Misal begini, ini mohon maaf, misalkan kalau di luaran, misalkan biasanya kalau malam Ahad, kalau kita biasanya menyebut malam Ahad atau malam Minggu lah, malam Minggu biasanya anak kita yang sudah mulai beranjak dewasa, mulai remaja, mulai tumbuh besar ini minta uang. Untuk apa? Untuk keluar mungkin ke kafe di malam Minggu, nongkrong sama teman-temannya. Kalau kita lihat itu berdampak negatif dan justru
mendatangkan kemaksiatan, misal tempatnya itu memutar musik, di situ bertemu dengan yang tidak lawan jenis yang tidak halal, maka jangan dikasih. Maka sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu, jangan kasih. Kasihnya malam Senin, kasihnya malam Selasa. Kalau mau makan, kasih gitu. Ya, bisa dipahami di sini maksudnya penerapannya tidak memberi itu karena Allah, bukan karena pelit. Jadi jangan sampai hadis ini dijadikan alasan untuk menutupi pelitnya kita kepada istri dan kepada anak. Bisa dipahami di sini ya. Intinya di sini yang dimaksudkan indikator kepada kesempurnaan iman manakala kita memberi atau memutuskan untuk tidak memberi itu karena memang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya di sini disebutkan bahwasanya pemberian itu dibangun di atas maslahat syar'iyah, di atas kebaikan dari sisi agama, bukan dibangun di atas sifat kikir atau kebakhilan seseorang. Maka apabila pemberian kita kepada orang lain itu berpotensi atau berpeluang besar untuk disalahgunakan atau digunakan untuk bermaksiat atau semakin menambah kerusakan atau berkontribusi dalam kerusakan dari sisi agama, maka seseorang menahan hartanya atau menahan pemberiannya untuk tidak dikasihkan. Dan itulah kondisi seseorang, kata Nabi SAW, ketika dapat melakukan 4 hal tadi, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Baik, semoga apa yang kita pelajari malam ini menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memudahkan kita untuk mencapai titik atau derajat kesempurnaan iman tadi. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala terkait penjelasan penulis di sini tentang apa saja yang dikategorikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di situ nanti disebutkan iblis termasuk togut di sini, kemudian orang-orang yang mengaku mengklaim mengetahui perkara gaib ini juga termasuk, dan nanti akan banyak pembahasan di sini tentang hal-hal ini, bahwasanya seseorang menghindari hal tersebut karena dapat merusak keimanannya dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin sampai di sini. Sudah selesai sholat. Sudah. Baik, sambil menunggu apa ada pertanyaan atau ada yang ingin dijelaskan lebih detail lagi atau diulang, silakan ada di antara jamaah. Tidak ada? Baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.